Soti Hotu Namo Buddhaya. Halo, apa kabar adik-adik? Kembali lagi pada pembelajaran agama Buddha kelas 7 dengan materi kehidupan remaja. Pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang materi Pancadhamma. Pancadhamma merupakan bentuk dari pelaksanaan Pancasila. Pancasila bersifat pasif, sedangkan Pancadhamma bersifat aktif. Sifat aktif inilah yang membuat Pancadhamma disebut sebagai Kalyana Dhamma, yang memuliakan seseorang jika mempraktikannya dengan kesungguhan. Kalyana Dhamma yaitu 5 macam dhamma untuk mentaati Pancasila Buddhis. Buddha pernah bersabda, sebab terdekat yang menimbulkan sila adanya hiri dan otapa. Hiri adalah malu berbuat salah, sedangkan otapa adalah takut pada akibat perbuatan salah. Hiri dan otapa juga merupakan dasar pelaksanaan sila secara aktif. Dalam arti tidak hanya menghindari perbuatan salah, tetapi juga mengembangkan kebaikan. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kehidupan remaja. Dan yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini yaitu tentang remaja masa kini. Kita mulai dari manusia berkembang sejak dari rahim ibunya, berkembang menjadi bayi, anak-anak, remaja, tua sampai akhirnya meninggalkan dunia. Remaja didefinisikan sebagai manusia yang mulai beranjak dewasa, dan memiliki beberapa spesifikasi seperti orang dewasa. Pria sudah mulai tumbuh rambut di beberapa tempat, jakun mulai tumbuh di lehernya, dan suara bassnya berubah menjadi lebih besar. Wanita akan mengalami sejumlah perubahan pada tubuhnya. Ketika beranjak remaja, bukan hanya tubuh yang berubah, tetapi kepribadian maupun tingkah laku juga mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi pada remaja dipengaruhi oleh lingkungan, baik lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Lingkungan keluarga berupa pendidikan dan keharmonisan hubungan dalam keluarga. Lingkungan sekolah berupa pendidikan, suasana sekolah, hubungan guru dan siswa, maupun antara siswa dengan siswa lainnya. Lingkungan masyarakat berupa pergaulan antara remaja tersebut dengan remaja lain dan dengan orang-orang di sekitar tempat tinggalnya. Ketiga lingkungan itu baik, maka diharapkan remaja tumbuh dewasa dengan baik pula pada ketiga lingkungan tersebut. Kemudian pengaruh kehidupan remaja. Pengaruh pertama yaitu orang tua yang mencari nafkah sejak subuh hingga larut malam. Ibu yang menggapai karir sehingga tidak jarang sejak bayi, balita, sampai anak-anak, hanya diasuh oleh pengasuhnya. Remaja lebih banyak bermain dengan handphone dan mencurahkan perasaannya melalui media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter dan lain sebagainya. Kemudian dalam Sabda Buddha Dhamma pada 328, ketika kita akan memilih seorang sahabat di situ dikatakan, apabila dalam pengembaraanmu engkau tak dapat menemukan seorang sahabat yang berkelakuan baik, pandai dan bijaksana, maka hendaknya ikutilah dia yang akan membawa kebahagiaan dan kesadaran bagi dirimu, yang akan menghindarkan dirimu dari kesukaran dan mara bahaya. Selanjutnya, faktor penyebab remaja terjerumus dalam pergaulan bebas. Yang pertama, faktor internal, merupakan dasar karena berhubungan dengan perasaan, sikap dan pikiran dari remaja itu sendiri. Pikiran yang terkontaminasi hal-hal negatif pula pada perkembangan jiwa, perasaan dan sikap anak. Seperti dalam Sabda Buddha Dhamma pada dikatakan, pikiran adalah pelopor dan segala sesuatu, pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya, bagaikan roda pedati mengikuti jejak kaki lembu yang menariknya. Yang kedua, faktor eksternal, merupakan faktor yang berasal dari luar dan yang paling berpengaruh adalah pola asuh orang tua. Kurangnya perhatian keluarga atau orang tua, menyebabkan anak mencari perhatian lain yang terkadang malah menjerumuskannya ke dalam pergaulan bebas. Selanjutnya, pentingnya memilih teman. Dalam ajaran Buddha mengajarkan bagaimana cara memilih teman yang baik. Salah memilih teman dapat menyebabkan seorang remaja terjerumus ke arah pergaulan bebas. Seperti orang mengikat ikan yang busuk dengan rumput rusa, maka rumput rusa pun akan berbau busuk. Orang yang tidak melakukan kejahatan bergaul dengan orang yang melakukan kejahatan, maka akan dicurigai melakukan kejahatan dan nama buruknya akan berkembang. Dalam Sigalowada Sutta, Buddha menjelaskan bahwa, bergaul dengan orang yang buruk normanya merupakan salah satu sebab yang membawa pada kemerosotan batin. Demikian tadi penjelasan materi tentang kehidupan remaja. Setelah pembahasan tadi,
Semoga kita dapat menjadi manusia yang selalu belajar untuk menjadi lebih baik serta bermanfaat dalam kehidupan ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe.